Perkenalkan, saya Nela Marcelinus Pasaribu, NIM E1121231033, mata kuliah Antropologi Pendidikan kelas A, dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida, ESOS MSI. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah Antropologi Pendidikan. Di sini ada 5 pertanyaan yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, ada perubahan sumber belajar dalam media digital dalam konsep enkulturasi. Jadi, menurut saya, perkembangan teknologi digital telah mengubah sumber belajar bagi anak, di mana saat ini mereka tidak hanya belajar dari keluarga, sekolah, tetapi mereka belajar dari dunia YouTube, TikTok, dan media digital lainnya. Dalam konsep enkulturasi, seseorang mempelajari nilai dan budaya dalam masyarakat sejak kecil. Jika dulu proses ini lebih banyak terjadi di keluarga atau di sekolah, tetapi sekarang digital lebih ikut berperan besar dalam pendidikan anak sejak dini, di mana dampak positifnya anak menjadi dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas, dan dampak negatifnya mereka juga bisa lebih terpengaruh dari budaya luar sehingga mereka melupakan budaya lokal mereka. Oleh karena itu, keluarga dan sekolah perlu mendampingi anak dalam menggunakan media digital agar nilai budaya tetap terjaga. Jawaban yang kedua, ada kesenjangan pendidikan. Menurut saya, kesempatan dalam memperoleh pendidikan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dapat kita lihat bahwa ketimpangan sosial dalam pendidikan di dunia perkotaan atau di pedesaan dapat dilihat bahwa fasilitas yang ada di perkotaan itu sangat lengkap, di mana internetnya yang sangat cepat dan guru berkualitas. Sedangkan di pedesaan itu keterbatasan fasilitas di sekolah itu masih kurang, dan internet juga tidak secepat yang ada di kota, dan tenaga guru yang ada di pedesaan juga masih kurang. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas, teknologi, dan tenaga guru agar pendidikan setiap anak memiliki kesempatan pendidikan yang sama. Yang ketiga, siapa pembentuk karakter pada anak? Ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan media digital. Menurut saya, media digital saat ini menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam membentuk karakter pada anak. Anak menerima nilai dari keluarga, sekolah, dan media digital. Kadang-kadang nilai tersebut berbeda sehingga anak harus menyesuaikan diri. Di mana media digital saat ini sangat berpengaruh pada anak karena setiap hari diakses oleh anak. Namun, keluarga tetap menjadi pondasi utama bagi anak dalam pembentukan karakter. Karena itu, keluarga mengajarkan nilai-nilai dasar sejak anak kecil sampai sekarang. Selanjutnya, poin nomor 4, pola pengasuhan dan teori sosialisasi. Menurut saya, kesibukan orang tua menyebabkan sebagian proses pendidikan anak berpindah ke sekolah, teman sebaya, dan media digital. Dalam teori sosialisasi, anak belajar dinilai dan norma melalui interaksi dengan lingkungannya. Jika interaksi dengan orang tua berkurang, maka berpengaruh lingkungan sangat besar bagi anak. Akibatnya, proses pewarisan budaya pada anak dan keluarga dapat melemah. Oleh karena itu, orang tua tetap perlu meluangkan waktu untuk berkomunikasi kepada anak dan mendampingi anak dalam belajar. Poin yang kelima, ada multikulturalisme di sekolah. Jadi, keberagaman budaya di sekolah ini menurut saya seharusnya sekolah harus menerapkan prinsip multikulturalisme, yaitu mengenai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial yang berbeda-beda.
Sekolah seharusnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying maupun diskriminasi. Guru juga harus memberikan contoh sikap toleransi yang paling dan saling menghormati antar agama yang berbeda melalui pendidikan multikultural. Jadi, di mana siswa akan dapat belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dihargai dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Dari kelima, kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, budaya, dan media digital. Oleh karena itu, semua pihak perlu bekerjasama agar pendidikan di Indonesia ini dapat membentuk generasi yang berkarakter, berbudaya, dan mampu menghadapi perubahan zaman saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.